jalan lurus, bersatu berjuang menang. Gantagam jama-jama, puari seunyi tanggamus kam sukses kon pilkada, jejama milih calon bupati. Tanggamus kam sukses kon pilkada, jejama milih calon bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini, Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Sangun jelma kam pekon, putra tanggamu asli. Mak nikam siapa lagi, mak ganta kapan lagi, Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Busatu kam sunini, pilih dang ragu-ragu, pemimpin demi tanggamu sinji, kegalau Kabupaten Maju. Pemimpin Haji Saleh Asnawi, kegalau Kabupaten Maju. Sangun jelma kam pekon, putra tanggamu asli. Mak nikam siapa lagi, mak ganta kapan lagi, Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini, Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam sunyini, pilih dang ragu-ragu, pemimpin demi
tanggamu Sindi Kekalau Kabupaten Hamaju Pemimpin demi tanggamu Sindi Kekalau Kabupaten Hamaju Entaham jama-jama Puafi seuni Tanggamu kan sukseskan pilkada Jigana pilih calon bupati Tanggamu kan sukseskan pilkada Jigana pilih calon bupati. Terlebih dahulu nih satu penghormatan buat Anda dan juga sekali lagi ucapan terima kasih buat Bapak Terkirandes Bapak Saleh Asnawi MH yang hadir di kesempatan siang hari ini. Saya doakan selalu sukses dan sukses. Terima kasih. Semoga buat Pak Amir Rahayu dan Bini Sepuh yang sungguh sangat kami hormati, dumateng Bapak Suwardi yang sungguh sangat kami hormati, dumateng Bapak Haji Mawardi Wali Talkin yang kami muliakan, keluarga besar kedua mempelai yang berbahagia yang sungguh sangat kami hormati, terlebih kepada kedua mempelai yang pada hari ini berada di pelaminan yang berbahagia. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan, dan Ibu Atikah yang kami muliakan. Sama-sama berkumpul bertatap muka dalam acara resepsi pernikahan Adinda Mahmud Fajar Siddiq SPD dengan Nurleni Septiayana Dewi. Selawat serta salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan siang hari ini telah mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para undangan yang sempat hadir dalam di Haji Muhammad Saleh Asnawi MH yang kebetulan alhamdulillah beliau di tahun ini, tahun 2024 ini, insya Allah akan mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Tenggamus periode tahun 2024 tahun 2029. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama tim mengucapkan kepada kita semua penghargaan yang setinggi-tingginya, memberikan apresiasi yang seluruh-luruhnya kepada kita semua, sehingga kami diundang dalam kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi, menyampaikan ribuan terima kasih kepada kedua keluarga besar yang telah memberikan kami undangan. Kami sangat dihargai, kami sangat dihormati. Oleh karenanya, sungguh kami belum bisa membalas segala kebaikan budi Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, bahwa di tahun ini akan ada sebuah pesta rakyat, pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah Kabupaten Tenggamus. Oleh karenanya, kami atas nama keluarga besar Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MH dengan ini memohon kiranya untuk dapat memberikan dukungan, doa, restu kepada kami, sehingga langkah kami berjuang untuk menuju perubahan di Kabupaten Tenggamus menjadi lebih ringan, sehingga kita dapat menggapai bersama-sama
seluruh apa yang menjadi cita-cita kita sesuai dan visi misi di Kabupaten Tenggamus ke depan. Saya pikir mungkin itu sebagai kata pengantar saya untuk kita semua. Dalam hal ini untuk lebih dekat lagi kita, untuk lebih akrab lagi kita, sekiranya Bapak Dr. Andes Haji Saleh Asnawi MA MH Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Alfian dan Ibu Sansia. Yang saya hormati Bapak Iswara dan Ibu Atika. Oh, dari Taman Sari Rintis ya. Yang berbahagia Ananda Paja dan Lady, para sesepuh, Bapak Budi, Bapak Suwardi dan Bapak Haji Mawardi, Wali Taukin dari Kota Sepang, Bandar Lampung, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para hajah atau tokoh masyarakat, termasuk calon hajah yang berbahagia ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, bahwa sore hari ini tanpa kita rencanakan dari beberapa bulan yang lalu, tanpa terbayang, ternyata hari ini, sore hari ini kita bisa bersilaturahim. Oleh karenanya mudah-mudahan silaturahim kita sore hari ini yang dengan sebab dia pernikahan kedua mempelai semata-mata karena betul-betul terjadi karena kehendak dan izin Allah SWT. Amin. Sehingga bagi kedua mempelai juga akan membawa keberkahan khusus, dan bagi kita semua akan terkabul apa yang kita harapkan dalam pertemuan kita hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman, dan insya Allah kita yang hadir dalam pertemuan ini akan mendapat sepaatnya di hari kemudian. Bapak, Ibu hadirin sekalian, tadi ketika saya baru tiba, di mana rumahnya, saya bilang itu di situ. Saya ingat betul tahun 70-an saya acara pramuka Amanggono, waktu hadir saya itu masih SD pada saat itu. Lalu setelah itu tadi ngobrol ketemu lagi dari Rintis dari Rintis Taman Sari. Kebetulan saya juga punya historis di Rintis, karena yang namanya Papa Pasar Rintis itu dulu itu adalah orang tua saya pemiliknya. Jadi saya dulu kalau libur sekali-sekali ke Rintis. Gitu. Jadi makanya pertemuan hari ini betul-betul membawa hikmah. Ini satu petanda bahwa ada segala doa kita insya Allah terkabulkan. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, saya kenalkan, nama saya Muhammad Saleh Asnawi. Saya lahir di Talang Padang dan asli Talang Padang. Keturunan saya dari Cukubala. Kalau saya bergabung dengan orang Jawa, dengan orang Sunda, itu tidak itu saya tidak terlalu ini, karena memang dari dulu, dari orang tua saya dulu pergaulannya itu Sunda Jawa. Coba dirintis waktu itu Pak ya, Sunda Jawa. Kalau perlu disusul oleh orang tua saya ke Jawa supaya orang datang ke Jawa, datang ke Lampung untuk sama-sama bekerja di Rintis. Kalau Sunda juga begitu. Jadi saya betapa bisa dibayangkan kegembiraan saya bertemu dengan sama saudara saya yang seperjuangan dengan orang tua saya pada saat itu. Mudah-mudahan kita ke depan perjuangan itu akan kita lanjutkan bersama di Tenggamus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit cerita historis sedikit.
supaya tahu bahwa kelas 2 SMP saya ada di Bandar Lampung dan seterusnya, akhirnya saya merantau sampai di Pulau Jawa. Di Jakarta, Provinsi Banten itu 35 tahun. Saya ada di situ. Lalu karir saya di Provinsi Banten itu karena basic saya dari administrasi negara pendidikannya dan S2 di hukum serta dari ekonomi, juga dari AHN di Bandar Lampung saya waktu itu, dan studi dari Jakarta. Saya adalah profesi saya sebagai pengusaha dan sebagai politisi. Alhamdulillah di Bandar Lampung pada saat itu umur saya masih 27 tahun, belum sampai, itulah saya membawa Pak Gapur itu ke Lampung waktu Menteri Pemuda Periode. Yang datang ke Talang Padang itu karena sebabiannya karena saya dilantik sebagai ketua GAKPI pada saat itu. Saya masih anak-anak, masih zaman Pak Dur Hadi. Nah, lalu saya hijrah ke Jakarta dan terakhir saya 10 tahun yang lalu, Pak, didatangi oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, lintas suku dan lintas agama mendatangi saya di sana. Tolong Bang, Abang pulang. Abang pulang akan kami calonkan sebagai bupati di Tenggamus. Kenapa? Ya pokoknya Pak Abang pulang aja. Abang lihat sendiri. Tapi pada saat itu 10 tahun yang lalu posisi saya itu masih dipercaya oleh orang Tangerang Selatan untuk sekian periode sekian. Saya jadi salah satu pimpinan di Dewan di Tangerang Selatan. Karena pada dasarnya Dewan itu adalah penerus. Karena kita negara demokrasi, saya ceritakan waktu itu. Negara demokrasi ini segala sesuatu itu ditentukan oleh rakyat. Masa depan apapun yang akan terjadi dari anak cucu kita itu ditentukan oleh rakyat. Rakyat melalui perwakilannya, yaitu menunjuk anggota dewan dan bupati, wakil kota dan sebagainya. Artinya ketika kita memilih wali kota, memilih bupati, memilih anggota dewan, kita sudah menyerahkan sepenuhnya apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada anak cucu kita kepada mereka yang menentukan. Karena dalam undang-undang decision maker, decision yang bisa menentukan arah pembangunan ini, arah apa kebijakan segala macam yang terkait dengan pembangunan di daerahnya itulah anggota dewan bersama bupati. Itu. Nah, oleh karenanya Bang katanya tolong Abang pulang dulu, Abang lihat dulu. Ya udah nanti saya pulang. Cuman hari ini jelas saya nggak bisa. Saya nggak mungkin akan meninggalkan kepercayaan orang yang percaya pada saya dan orang yang membesarkan pada saya. Lingkungan ini ada yang membesarkan saya. Nah, akhirnya mereka pulang dan dipilihlah. Saya bilang pilih aja pribumi. Pribumi itu artinya orang yang lahir di Tenggamus, darah dagingnya di Tenggamus, keturunannya Tenggamus, dan dia tahu apa yang dimaukan orang Tenggamus itu. Pilih itu saja. Tolong calon. Akhirnya mereka datang membawa calon. Nah ini betul saya bilang nggak apa-apa. Tapi ternyata semua segala sesuatu itu ada garis tangan. Garis tangan mereka belum datang. Kemudian jalan lagi. 5 tahun kemudian saya terakhir ini tahun Bapak Ibu. Ini saya segera cerita supaya dapat gambaran. Jangan sampai hanya cerita-cerita saja dan kita terbawa arus yang enggak itu. Karena bagaimanapun darah daging daripada Tenggamus ini adalah hasil perjuangan dari nenek moyang kita semua. Mereka melawan binatang buas, mereka melawan segala macam binatang buas yang ada di itu untuk merebut Tenggamus ini, dan itu diwariskan kepada kita dengan apa kata mereka? Ini Tenggamus kami wariskan untuk kalian kelola, untuk kalian makan, untuk kalian apapun, silakan di Tenggamus ini hasil perjuangan kami. Makanya kita di rumah orang Lampung itu tinggi, Romo Asmondo, dan bukan hanya orang Lampung yang berjuang, orang Jawa. Begitu kita sudah berjuang dulu, seriwayatnya Pak, rintis itu hasil dari perjuangan orang tua saya.
Dia bawa senjata, bawa pakaian, bawa apa, berjuang dapat itu. Panggil orang Sunda, panggil orang Jawa. Ini garap kita. Dibagi dua nanti hasilnya. Tanahnya dibagi dua, itu aturannya dulu, aturan mainnya. Nah, sebagian untuk yang itu, nah itulah kira-kira. Ini kami wariskan untuk kalian, kalian kelola, kalian inikan supaya kalian bisa hidup sampai masa depan. Kira-kira itu. Nah, saya didatangi lagi kemarin. Saya ini Pak sudah lahir 65 tahun yang lalu. Saya punya anak 5. Alhamdulillah anak-anak saya sekarang sudah berhasil dan kehidupan kami, kalau boleh saya katakan untuk ukuran kami sudah settle. Karena anak saya 4, yang pertama adalah Muhammad Rano Alfat. Dia kecuali pengusaha, dia juga anggota DPR RI. Pertama waktu itu dia anggota DPRD provinsi, lalu dilanjutkan jadi anggota DPR RI, dan sekarang juga masuk ke DPR RI untuk kelompok YouTube. Itu yang ketiga. Yang nomor 2 saya perlu sampaikan bahwa yang nomor 2 itu notaris PPAT. Dan kebetulan dia juga sebagai pengusaha, juga sebagai profesi hobinya itu sebagai pembalap. Barangkali kalau lihat di itu ada, itu Yoga Sugama. Nomor 3 dokter, nomor 4 chef. Artinya dalam kehidupan saya, alhamdulillah sudah settle, dan oleh karenanya saya tahun ini saya mau berlibur, mau pensiun. Anak-anak saya menyarankan begitu, pensiun. Apalagi yang mau dicari? Cari duit memang udah nggak ada cukup. Kapanpun duit itu nggak ada cukupnya. Cari apa lagi? Cari jabatan, cari ini kita sudah coba. Nah akhirnya saya niatlah untuk pensiun tahun ini. Tapi ternyata didatangi lagi oleh keluarga kita, keluarga besar kita yang ada di Tanggamus ini. Oleh tokoh masyarakat, oleh apa, semua. Datang minta saya harus balik, saya mau dicalonkan sebagai anggota, sebagai bupati. Itu. Jadi saya sebagai memang itu harus ada perubahan di Tanggamus ini. 20 tahun terakhir membodohi masyarakat semua. Saya bukan bicara, kalau nanti kalau mau konsultasi mau lebih dalam, lebih tukar pikiran, kita silakan. Ya. Jadi kalau ada nanti ada yang nggak senang, ada yang nggak ini menerima ini, silakan. Itu memang kenyataan yang kita dapatkan di Tanggamus ini. Karena ini Tanggamus ini hasil perjuangan nenek moyang kita, turunan kita untuk memperjuangkan Tanggamus ini supaya dapat Tanggamus ini melalui peperangan dengan binatang buas di hutan. Jadi tolong jangan disia-siakan. Sangat berdosa kita. Anak-anak itu, apapun yang terjadi di dalam negara kita ini, di dalam daerah kita ini tergantung kita melalui perwakilan kita. Jadi kalau kita jualkan, kalau kita waktu memilih wakil kita, memilih bupati, memilih apapun DPRD, atau memilih tanah untuk memilih orang-orang yang akan mewakili kita. Karena waktu kita menyerahkan perwakilan itu, memilih orang itu, artinya segala nasib orang tua kita, nasib daripada anak-anak kita, nasib pada keturunan kita serahkan pada yang kita pilih. Itu, ingat loh itu. Jadi siapa yang kita pilih, bupati yang kita pilih, anggota DPRD yang kita pilih, itu artinya semua hak kita diserahkan pada mereka. Jadi tolong, karena kalau nanti saya sosok idealis, boleh pilih saya, boleh ini saya, cuman saya nggak mau ngasih duit. Sampai tua saya nggak dapat ini, karena memang ibu-ibu semua masyarakat sudah terobsesi. Jadi kalau kali ini, nanti kalau yang kedua, waktu saya jadi bupati, insya Allah nggak ada yang berani lagi minta duit, karena udah saya buat kaya semua mereka ini. Jadi mana kayanya Bu? Dari bumi kita ini Bu. Kalau dulu zaman Pak Harto,
Semua petani itu dibantu mesin untuk pertanian, dibantu pupuk, dibantu apa? Semua dibantu. Coba perhatikan 20 tahun terakhir, ada nggak petani didorong untuk dibantu? Ada. Ada. Padahal untuk hidup kita, supaya kita kaya ya dari sini, dari dalam tanah kita ini, yang hasil perjuangan nenek moyang kita itu. Nah, insya Allah nanti kalau saya akan gali dari sini untuk membuat semua kita kaya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan. Saya mohon maaf barangkali ada hal yang berkenan, tapi apa yang saya sampaikan ini betul-betul apa adanya. Saya tidak punya motif, Pak, Bapak, Ibu. Saya sampaikan, saya tidak punya ambisi untuk jadi bupati. Saya tidak punya, karena memang saya lebih lama hidup di Banten. Kalau saya hanya sekedar jabatan bupati, jabatan wali kota, atau jabatan apapun, saya bisa di sana. Anak-anak saya sudah settle. Kalau saya mau cari duit, lebih baik cari duit di sana, tuh banyak, itu banjir duit di sana. Kalau di sini kan, di sini hasil survei tahu nggak? Hasil survei petani kita ini 1 juta per bulan paling tinggi pendapatannya. Itu sudah jauh di bawah yang diharapkan. Karena memang kita nggak ada penghasilan apa-apa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Bu, Bapak, kalau bisa kita sama-sama, mari kita ibadah, kita dukung saya atau siapapun orangnya yang namanya itunya ibadah. Mari kita dukung supaya bisa terangkat kita, petani semua bisa terangkat, kita bisa berubah. Dan kita dulu zaman dulu itu Belanda itu kita usir mati-matian, perang kita Belanda usir. Karena Belanda itu hanya ngambil hartanya terus dibawa ke Belanda, terus kita ditinggalkan, tinggal kita kelihatan tulang rusuk kita hidupnya. Nah sekarang saya nggak tahu Belanda lagi apa ini yang ada ini. Kenapa kok kita nggak ada kemajuan? Ya Bu, sekarang ini Belanda datang lagi atau apa ini yang sekarang kok? Karena nggak ada yang mikir kita kecuali kita Bu. Yang tahu rumah kita itu kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.